Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar dengan Tuhan. Saya percaya bahwa hati yang lapar dan haus dengan Tuhan itu tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Tuhan pasti datang menemui Anda. Dan ketika Tuhan datang menemui Anda, maka disitulah kita akan berjumpa dengan yang namanya kekuatan yang baru, iman yang baru, mujizat terjadi buat hidup kita. Karena itu pakailah waktu yang baik ini untuk kita datang kepada Tuhan. Tentu mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi hati kami dengan kerinduan akan Engkau. Penuhi pikiran kami dengan pikiran Kristus. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu, itu yang terus kami lakukan. Karena Engkau yang mewahyukan seluruh firman-Mu di hidup kami. Yang mengajari kami sehingga hidup kami memiliki nilai-nilai kebenaran. Biar firman-Mu yang memerdekakan kami ya Tuhan. Untuk apapun yang kami alami, kami tetap mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama. Di Mazmur pasal yang ke-20 ayat 4 dan 5. Mazmur 20 ayat 4 dan 5. Dikatakan begini. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Wow, saudara, firman Tuhan ini mengajari kita bahwa apa yang kita persembahkan, apa yang kita bawa kepada Tuhan, itu selalu diingat oleh Tuhan. Allah kita itu Allah yang mengingat tentang sebuah persembahan, apalagi yang berangkat dari kasih dalam hidup kita. Dan itu yang akan sungguh-sungguh mempengaruhi segala kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan dipengaruhi dengan yang namanya sebuah persembahan. Saya bilang persembahan itu bukan bicara hanya soal uang, bukan. Dan pagi ini pun saya tidak ngomong soal keuangan. Tapi bicara soal persembahan. Apa yang dimaksud dengan persembahan? Persembahan itu yang pertama artinya adalah hati yang hancur. Tuhan itu tertarik dengan hati yang hancur. Tuhan tertarik dengan seluruh persembahan hidup kita. Waktu di dalam situasi yang paling gak enak. Ya, Anda misalnya Anda diperlakukan tidak adil. Harusnya Anda ini mau membalasnya. Tapi Anda tidak melakukannya. Justru Anda melepaskan berkat bagi orang lain. Maka itu adalah sebuah persembahan. Dan itu diingat oleh Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang menyenangkan Tuhan datang dalam hidup kita. Itu adalah bentuk persembahan yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya tidak sia-sia Anda hidup dalam kebenaran. Tidak sia-sia engkau menjaga kekudusan hidupmu. Tidak sia-sia engkau menjadi orang yang mudah ditegur oleh Tuhan. Hati Anda berbalik dari hal yang jahat kepada apa yang benar. Tidak sia-sia sebuah keputusan hidup kita untuk bertobat. Tidak sia-sia semua keputusan kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Karena Alkitab berkata itu adalah persembahanmu dan itu diingat oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena itu dalam segala hal keputusan Anda belajarlah untuk selalu berkata bahwa ini persembahan hidupku ya Tuhan. Yang terbaik. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu mencari penyembah. Ya, bukan sekedar penyembahan, tapi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah itu bicara soal orang, ya, orangnya, bukan sekedar aktivitasnya. Penyembah sama dengan gini, pemasak dengan memasak itu beda. Saya bisa masak, masakan saya yang paling keren adalah telur dadar. Ya, suruh bikin yang lainnya nggak bisa saya. Saya bukan berarti nggak bisa masak. Saya bisa masak, tapi saya bukan pemasak. Tapi kalau seorang pemasak dikasih bahan apapun, pasti dia bisa masak. Ngerti bedanya? Anda menyembah, tapi belum tentu Anda penyembah. Tapi kalau Anda seorang yang penyembah, pasti Anda adalah orang yang kesukaannya menyembah.
Halo, amin. Jadi Tuhan tuh mencari penyembahnya, man-nya, orangnya. Tuhan tuh mencari itu. Makanya itu yang diingat oleh Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh. Itu menyembah dengan kapasitas roh yang terus dibangkitkan, bertumbuh dalam Tuhan. Lalu yang kedua menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran itu artinya menyembah dengan hidup yang benar. Nah, ini yang saya sebut tadi sebuah persembahan. Ketika kita ini bawa hati kita, hati yang tadi bilang hati yang hancur, hati yang mudah diajari oleh Tuhan. Tiap kali Tuhan berkata buat kita, Tuhan tuh gak perlu 2-3 kali menegur kita. Sekali aja Anda mendengar perkataan Tuhan, hatimu itu mudah berubah. Hatimu itu mudah dibentuk. Hatimu itu mudah untuk diubahkan kepada apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah bentuk persembahanmu dan itu diingat oleh Tuhan. Tuhan sangat mengingatnya. Karena itu biar pagi hari ini, mari jadilah seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seorang yang menyembah dengan kehidupan yang benar. Dengan bukan hanya sekedar nyanyian, pujian, tetapi juga kehidupan Anda yang benar. Dan setiap kali kita memilih untuk kita melakukan apa yang benar, maka saya percaya itu yang akan diingat Tuhan. Dan ketika Tuhan mengingatnya, Tuhan itu selalu berjalan bersama-sama di dalam mujizat. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan berkat-Nya buat hidup Anda dan saya. Sehingga kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Tiap kali kita dihadapkan pada pilihan, lalu kita memilih untuk terus melakukan kehendak Tuhan, maka itu dihitung sebagai persembahan buat Tuhan dan Tuhan mengingatnya. Amin, saudara. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah, kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Karena itu Tuhan ingin berjumpa dengan Anda secara pribadi. Ya, hati yang hancur, hati yang mudah diarahkan, hati yang mudah dibentuk, teachable heart. Itu adalah bentuk persembahan yang akan sungguh-sungguh mempengaruhi hati Tuhan. Ketika Tuhan melangkah, ketika Tuhan melihat hidup Anda, Tuhan itu dipengaruhi dengan persembahanmu. Amin, saudara. Karena itu bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita akan selalu diingat oleh Tuhan. Yang pertama itu hati yang hancur. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bicara jelas adalah orang yang tidak menunda ketaatan. Saudara, penyakit kekristenan itu adalah suka menunda. Orang suka menunda alasannya macam-macam. Ya karena dosa lah. Karena dosa lebih enak, dia merasa dosa itu lebih menggiurkan, lebih menarik daripada kebenaran. Yang kedua mungkin menunda karena sebuah perasaan sungkan dengan orang lain. Menunda karena lebih menghargai perasaan orang daripada Tuhan. Saudara, saya percaya satu ini, ketika Anda tidak menunda untuk taat, sekalipun ketika Anda taat, ketaatan Anda itu kadang beresiko. Resikonya apa? Resikonya itu Anda mungkin bisa disalah mengerti orang banyak. Ketika Maria mengambil keputusan untuk menerima ya kehendak Tuhan, untuk lewat kandungannya lahirlah Yesus Kristus, itu tidak mudah, saudara. Maria berpikir ketika malaikat Tuhan berkata, Maria kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Maria mungkin berpikir 20 detik mungkin ya. Apa kata dunia, apa kata lingkungannya. Waduh, bagaimana ini kata orang, aku ini wanita baik loh, wanita saleh, ternyata bejat juga nih. Diam-diam hamil di luar nikah. Waduh, saudara. Maria bisa tidak mau menerima gara-gara dia memikirkan orang lain. Tetapi Maria menjadi teladan buat hidup kita. Maria tetap berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Dia gak peduli apa kata orang. Satu yang dia peduli, asal Tuhan disenangkan, aku sudah gak peduli yang lain. Saudara, ini adalah bagian daripada persembahanmu. Ketika kita ini tidak menunda buat ketaatan kita, saya percaya itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu sekali Anda hidup dalam kebenaran, jangan tinggalkan Tuhan. Ketaatan itu kadang berisiko, bersiaplah untuk ambil resiko. Saya percaya resiko yang akan Anda ambil itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan pasti memberkati hidup Anda. Mungkin ada beberapa orang yang pagi ini di dalam persimpangan jalan antara Anda mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang.
Dengar saya baik-baik, pilihlah untuk menyenangkan Tuhan. Pilihlah untuk menyenangkan Tuhan, sebab Tuhan itu di pihakmu. Kalau Anda adalah orang yang memilih untuk menyenangkan Tuhan, Anda sedang mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, dan persembahanmu itu tidak dianggap biasa oleh Tuhan. Tuhan akan mengingatnya dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Penundaan sebuah ketaatan itu adalah pemberontakan yang serius. Kenapa Tuhan berkata kepada Saul, aku menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Kenapa? Karena Saul adalah seorang yang menunda untuk taat. Udah diberitahu, suruh bunuh semuanya orang Amalek. Jangan ada belas kasihan. Tapi Saul tidak. Dia biarkan rajanya Agag, rajanya Amalek hidup. Dan dia biarkan kambing domba yang gemuk-gemuk untuk tidak dibunuh. Ya, dengan alasan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, mendengar itu jauh lebih baik daripada korban persembahan. Taat dengan Tuhan itu jauh lebih mulia. Karena itu biar ini bagian hidup kita. Dan saya percaya ketika Anda melakukannya dengan hatimu, maka Tuhan mengingatnya. Tuhan mengingatnya dengan apa? Pertolongannya. Tuhan mengingatnya dengan apa? Berkatnya. Tuhan mengingatnya dengan apa? Dengan promosi di hidupmu. Karena itu kalau hari ini Anda hidup benar, kalau hari ini Anda taat kepada Tuhan, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Bagi orang dunia melakukan kebenaran itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita melakukan kebenaran adalah sesuatu yang akan terus diingat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengingatnya dengan berkatnya di hidup Anda dan saya. Karena biar hari ini kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita dicuri oleh setan dengan semua godaannya. Tapi kita menjadi orang yang akan terus mempersembahkan yang terbaik. Dan biar Tuhan mengingatnya. Saya percaya hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdoa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kali lagi katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan. Amin. Persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, ini hidupku, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu sebagai persembahan yang berkenan, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
persembahan kami dengan mujizat, dengan pertolongan. Karena itu kami mau terus membawa persembahan kami yang terbaik bagimu, yang terbaik ya Tuhan. Oh, kiara lama takara lama lama, shandara mara mara mo, haleluya. Yesus, kira lama takkan daramu, kiaramu. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang hari ini seringkali kita itu gagal. Ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, seringkali kita itu gagal memilih. Karena kedagingan kita jauh lebih kuat. Tapi pagi hari ini ketika Anda mendengar khotbah ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Anda berkata, Tuhan, aku mau persembahan, membawa persembahanku kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan kata firman-Mu, Engkau mengingat persembahanku. Apapun yang sedang aku alami, aku mau mempersembahkan yang terbaik. Baik itu hati yang mengampuni, hati yang sabar, kejujuran, ketulusan. Apapun yang kebaikan, apapun yang aku lakukan, biar Tuhan Engkau Allah yang mengingat, karena hati keluar dari hati yang mengasihi-Mu. Jadi saya mau berdoa buat umat Tuhan yang hari ini Engkau dalam pergumulan. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal dalam kebencian, kemarahan. Anda mungkin dalam kepahitan. Anda tahu akibatnya orang-orang yang tinggal dalam kepahitan. Orang ini mengizinkan iblis terus merongrong hidupnya. Sehingga semakin lama orang ini akan mengalami kehancuran. Tapi bagi orang yang mau melepaskan pengampunan, justru Tuhan akan memulihkan keadaannya. Karena mungkin ada beberapa orang yang hari ini tinggal dalam kepahitanmu. Jangan terus tinggal dalam kepahitanmu. Izinkan Tuhan mengubahmu. Karena itu kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda pagi ini supaya Tuhan memulihkan keadaan hatimu. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk semua tangan yang terangkat. Aku berkata di dalam nama Yesus, segala bentuk trauma masa lalu yang mendatangkan kepahitan, yang mendatangkan kemarahan, aku hapus di dalam nama Yesus dari memori hidup kami. Tuhan, yang menggantikan hati kami dari hati yang pahit, tapi diganti dengan hati yang penuh dengan sukacita. Beri kami kemampuan untuk kami boleh melepaskan pengampunan. Karena kami tahu begitu kami melepaskan pengampunan, maka itu adalah persembahan yang terbaik yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatnya seperti kata firman-Mu. Kata hamba berdoa, ya Tuhan, beri kami kemampuan di dalam nama Yesus. Biar darah Kristus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami dan menggantikan semua luka di hidup kami dalam nama Yesus. Sehingga luka itu terobati, dipulihkan pagi ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa juga untuk orang-orang yang sakit juga. Sekarang saya mau berdoa untuk orang yang sakit dalam nama Yesus. Orang yang sakit kanker, aku berkata kepada kanker, tumor, oh I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan buat tubuh ini. Kanker, tumor, aku kutuki engkau menjadi kering dan engkau tidak akan ada lagi pada tubuh orang-orang ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, saya melihat ada orang yang sakit mata, matanya ini merah sekali dan kadang perih sekali. Ya, Tuhan berkata buat saya, hari ini doakan ini dan Anda, saya percaya, akan mengalami kesembuhan. Kalau Anda adalah orang yang coba tumpang tangan di mata Anda, aku berkata dalam nama Yesus, mata menjadi normal. Penglihatan yang terpengaruh oleh karena sakit mata, mata yang merah dan lain sebagainya, sakit. Oh, aku berkata dalam nama Yesus menjadi normal. I speak healing, aku memperkatakan kesembuhan mengalir pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa untuk orang-orang yang mengalami masalah dalam ekonomi mereka, Tuhan berkati hidup mereka dalam nama Yesus. Biar berkat Tuhan dicurahkan. Rumah tangganya lagi kacau, lagi berantakan, aku berkata dalam nama Yesus dipulihkan. Kasih anggur baru itu mulai mengalir atas keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami percaya hujan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan saudara yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus. Dan sejak hari ini, mulai hari ini hidupmu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Sungguh luar biasa, biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat hidup Anda. Ya, untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan terus kita mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu setiap hari Senin pagi jam 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi untuk waktu Indonesia bagian Tengah di channel YouTube GMS Kalimantan. Ajaklah keluarga yang lain. Saya percaya hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu sampai ketemu hari Senin depan, Tuhan memberkati. Bye-bye.